Selain fokus persiapan, beberapa pemain sepak bola profesional pastinya butuh liburan, apalagi setelah satu musim yang melelahkan. Maka liburan jadi waktu yang patut dihargai. Yang menarik, ada penggawa abroad Garuda yang memilih liburan di Bali, mengingat TC juga akan digelar di Pulau Dewata. Saat ini Marcelino Ferdinand sudah nyantai duluan. Sementara itu, beberapa pemain lain layaknya Tom Haye juga sedang meningkat sedikit waktu senggang. Namun kali ini ada sesuatu yang super spesial dalam hidupnya, di mana sang profesor membagikan momen lamaran untuk kekasih tercinta di saat liburan. Lalu Ragnar Oratmangun yang memilih liburan berkeliling Eropa, malahan ketemu banyak orang Indonesia lagi di sana. Dan masih ada beberapa pemain lain yang mulai berkegiatan di luar lapangan. Penasaran siapa saja mereka dan apa yang dilakukan? Simak video berikut ini sampai selesai. Meskipun kalender sepak bola padat dan tak memberi banyak ruang untuk bernafas, PSSI bersama Coach Patrick, Alex Pastor, dan tim kepelatihan lain telah menyusun strategi cerdas untuk memulai babak persiapan krusial round 3. Alih-alih langsung menuju training center yang baru di ibu kota negara alias IKN, Federasi justru memilih Pulau Dewata, Bali, sebagai titik awal pemusatan latihan timnas Indonesia. Kenapa Bali? Ternyata alasannya lebih dari sekedar teknis. Dengan atmosfer santai, pemandangan menyejukkan, dan fasilitas latihan berkualitas seperti yang dimiliki Bali United, suasana ini diharapkan bisa menyegarkan pikiran para pemain yang nyaris tak punya waktu liburan setelah membela klub masing-masing. TC dijadwalkan mulai 26 Mei 2025. Dan ini bukan sekedar latihan, ini adalah pemanasan menuju 2 laga krusial. Timnas Indonesia akan menjamu Tiongkok pada Kamis malam 5 Juni 2025 yang juga bertepatan dengan malam takbiran jelang Idul Adha. 5 hari kemudian, skuad Garuda terbang ke Jepang untuk menutup fase grup kualifikasi menghadapi tuan rumah Jepang pada 10 Juni. Misi besar pun menanti, tapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana para pemain memanfaatkan waktu rehat ini dengan cara yang unik dan berkesan. Salah satu yang lebih dulu tiba di Bali adalah Marcelino Ferdinand. Pemain muda andalan Oxford United ini terpantau jadi yang paling awal nyantai di Pulau Seribu Pura. Melalui unggahan Instastory-nya, Marceng membagikan suasana kolam renang dari sebuah hotel dan menandi dirinya sudah berada di Bali lebih dulu. Dan di kompetisi kasta kedua Liga Inggris memang sudah rampung. Bersama Oxford, Lino menutup musim dengan catatan positif, bahkan sempat mencatat debut di Championship Inggris pada laga terakhir. Sayangnya, ia memang harus absen saat menghadapi Tiongkok nanti, bukan karena cedera, melainkan akumulasi kartu kuning. Ia sudah mengkoleksi 2 kartu kuning di 2 laga berbeda. Satu saat tandang ke Bahrain, satu lagi saat bermain di kandang. Namun Marcel tetap akan ikut TC dan bersiap untuk laga melawan Jepang. Sementara itu, keberadaan rekan setimnya di Oxford, Oli Rummenigge, masih menjadi misteri. Apakah ikut liburan di Bali, mampir ke orang tuanya di Belanda, atau justru rehat di tempat lain? Entah deh cuy. Berbeda dari Marcel, Pratama Arhan memilih destinasi yang jauh dari suasana pantai atau gemerlap kota besar. Meskipun sama-sama sudah menginjakan kaki di tanah air, tapi setelah menyelesaikan musim perdananya di Thai League bersama Bangkok United, Arhan pulang kampung dan langsung ngampus. Ya, suami Aziza itu kembali ke bangku kuliah. Sebagai mahasiswa semester akhir jurusan manajemen di Universitas Dianuswantoro atau yang dikenal Udinus, Arhan kini sedang fokus menyelesaikan tugas akhir. Dalam unggahan media sosial kampus, ia terlihat hadir langsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, melakukan bimbingan dan persiapan akhir menuju gelar sarjana.
Musim Arhan bersama Bangkok United sendiri berjalan manis, meskipun belum sepenuhnya sempurna. Timnya nyaris saja juara, tapi harus puas di posisi kedua, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen. Dan di level timnas, pada matchday sebelumnya bulan Maret, Arhan menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick, ya walaupun nggak dimainkan. Yang pasti di matchday Juni juga peluangnya masih sama besar buat kembali dipanggil dan ikut TC. Bukan hanya yang sudah tiba di Nusantara, kabar bahagia datang dari Eropa. Tom Haye, gelandang elegan milik Almere City, baru saja melamar sang kekasih, Bibe Sherifa, di sebuah hotel di Amsterdam pada Jumat 9 Mei. Tom mengabadikan momen lamaran yang emosional dan menuliskan keterangan jika lamarannya diterima. She said yes. Tulisnya singkat namun bermakna. Unggahan itu pun dibanjiri ucapan selamat mulai dari Hoki Caraka hingga Nathan Chua-on turut bersuka cita. Meskipun berbahagia, Haye belum benar-benar bisa beristirahat. Ia masih harus membela Almere City dalam sisa 2 laga Eredivisie musim ini. Timnya kini berada di zona degradasi dan harus berjuang keras untuk bertahan. Tom dijadwalkan baru menyelesaikan musim pada 18 Mei sebelum bergabung bersama timnas. Dan jeda singkat sebelum musim selesai, jelas akan menjadi waktu penting bagi El Profesor, karena selepas itu ia akan kembali mengenakan seragam merah putih. Lain lagi cerita Ragnar Oratmangun. Pemain FC Vidender ini baru saja sembuh dari sakit yang kabarnya terjangkit virus hingga sempat membuatnya absen di beberapa laga di Liga Belgia. Namun saat mulai pulih, ia memilih destinasi liburan yang tak biasa. Dengan menyaksikan semifinal Liga Champions, lewat akun Instagram, Ragnar terlihat duduk di tribun Stadion Parc des Princes, menyaksikan duel panas antara PSG dan Arsenal di Paris. Tapi momen paling menarik justru terjadi di luar stadion, di mana Wahaji dikerubungi puluhan WNI yang menyapanya hangat. Tak peduli jarak, Ragnar disambut layaknya keluarga. Ada yang mengajaknya ngobrol, ada yang minta selfie, semua memperlihatkan betapa dekatnya pemain ini dengan masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Meskipun begitu, Ragnar sendiri masih punya beberapa pertandingan tersisa bersama Dender. Ia baru akan menyelesaikan musim pada 25 Mei dan kemungkinan besar bergabung TC sedikit lebih lambat dari rekan-rekannya. Yap, terlepas dari semua itu, para pemain timnas Indonesia pasti punya cara tersendiri dalam menjalani jeda kompetisi. Ada yang liburan, ada yang menyelesaikan pendidikan, ada yang melamar pasangan hidup, dan ada pula yang masih harus menyelesaikan perjuangan di liga mereka masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, semua ini adalah bagian dari perjalanan. Karena saat waktu itu tiba, mereka akan kembali dengan satu tujuan, satu warna, satu semangat. Ketika Merah Putih memanggil dan mereka siap menjawab dengan pertarungan hingga persaingan di sesi pemusatan latihan. So itu tadi berbagai kegiatan mereka yang mulai mempunyai waktu luang.